Oke, satu lagi. Bahagia banget mukamu yang. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Halo Cadeso, kembali lagi di sini. Saya ada yang spesial sebenarnya. Jadi kita kemarin itu sempat bikin video yaitu yang sepeda hilang. Nah, karena setelah sekian lama kita juga nggak dapat kabar tentang sepeda itu, akhirnya kita memutuskan beli sepeda lagi. Nah, mungkin untuk yang pertama kita mau lakukan itu adalah unboxing. Tapi nanti mungkin setelah unboxing saya juga mau jelasin belinya di mana sepeda ini, kemudian harganya berapa, tipenya apa. Nah, untuk sepedanya sendiri, ini yang kita beli adalah sepeda listrik juga, sama seperti yang hilang kemarin, tetapi tipenya beda. Kali ini adalah folding bike. Supaya apa? Supaya kita bisa belinya online. Jadi kita nggak harus ke toko, kita bisa beli kemudian dikirim ke rumah. Nah, alasan lagi kenapa kita belinya sepeda lipat itu supaya sepedanya bisa kita masukkan ke dalam rumah. Karena kan kemarin hilangnya itu di luar tuh, di garasi. Jadi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, kita mau sepedanya supaya bisa masuk ke rumah lebih aman, anti maling. Oke, yuk kita lanjut ke sepedanya sekarang. Belinya dua, jadi satu buat saya dan satu buat istri saya. Datangnya dalam bentuk seperti ini. Berat banget ya. Katanya sih 27 kilo beratnya satu sepeda. Ini ada dua, kita mungkin akan unboxing di video satu aja. Paling nggak kita ngeliat isinya tuh ada apa aja ya. Yuk, kita udah siap di sini. Excited nggak, Han? Excited dong. Penasaran dari tadi. Datangnya siang ya tadi ya? Jam 10. Terus ada yang ngantor nggak? Maksudnya yang ngantornya gimana, bawain atau kita Aku yang bawa. Serius? Jadi Di depan. enggak, dia berhentinya di depan garasi. Terus ngangkat ke sini berdua sampai depan pintu. Terus dari pintu itu aku seret slash dorong ke dalam rumah. Tapi nelpon dulu nggak? Dia ngasih tahu gitu nggak? Iya, dia nelpon. Kan tadi aku nanya itu kan nomornya kan. Karena tuh ternyata ada aplikasinya buat nge-track. Nah, di aplikasi tuh tulisannya baru sampai jam 12.30 sampai jam 2. Jadi jam 10 dia udah datang. Keren loh, tapi di Melbourne ya, kalau di sini barang segini juga diantarnya cepat gitu loh. Karena kalau di Indonesia tuh aku pernah beli apa ya, besar banget itu ya. Pokoknya CPU apa ya? Apa casing gitu CPU itu lama banget kalau sampainya. Karena alasannya barangnya besar. Jadi kalau misalnya mau cepet kita harus ngambil ke itu. Nanti mereknya gitu. Ini packagingnya nih. Wih, cakep ya. Harusnya aman sih karena banyak bubble wrapnya di sini, banyak. Ya nih. Kalau dilihat dari situsnya itu katanya butuh sedikit assembly, jadi ada yang harus dipasang, jadi nggak langsung nggak bisa langsung dipakai, tapi emang harus ada yang dipasang kayak pedal sama roda depan. Tapi nanti kita cek dulu ya apa aja yang harus dipasang, detailnya seperti apa. Ini aku nanikin dari mana? Nah, ini sepedanya ya. Jadi ternyata enggak, bannya udah kepasang, jadi tinggal stangnya. Iya, ini stangnya nih kayaknya nih. Nanti sama jok palingnya. Yuk, apalagi di kotak kita lihat. Apa ini? Ya apa nih? Pegangan. Bukan. Nah, ini joknya nih. Wih, joknya gede ya. Terus enaknya kalau folding bike, dulu kan pernah punya juga folding bike kita. Itu joknya lebih lebar. Jadi memang bukan buat olahraga sport gitu kan ya. Memang buat commute, buat kerja biasa. Jadi jok itu lebar, jadi lebih enak kalau buat jangka panjang. Jadi buat sepedaan lama tuh lebih nyaman. Terus apalagi nih? Apa ya? Nggak ada manualnya. Ini dalam sini. Tuh ada kertas gitu, ada manual. Oh, ini pedal nih. Pedal. Sama kayaknya charger sih, karena kotak kardus gitu. Dan ini semoga nggak ada yang bengkok atau apa ya. Karena aku takutnya kalau
di kardus gitu tuh kadang kepentok-pentok. Cuma kardusnya sih aman ya, bentuknya masih kotor. Cakepnya. Ini besi. Bro. Karena waktu itu ada 2 opsi sih, yang ada yang lebih murah sebenarnya. Jadi sekalian ngomongin harga nggak apa-apa. Jadi ini kita beli harganya itu $699 Dari $699 dari harga awal itu $799. Jadi situs kita beli di Kogan, by the way, kogan.com itu lumayan terkenal ternyata di Australia, dan itu lagi diskon waktu itu dari $799 jadi $699. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 6,5 juta deh, 6,5 juta gitu. Lumayan murah untuk sepeda listrik ya, karena sepeda listrik itu di Australia terutama, kalau yang mereknya bener, maksudnya yang merek terkenal gitu, harganya bisa setengah sepeda motor di Indonesia, di atas $1.000. Iya, di hampir Indonesia enggak, di sini hampir mobil kan? Iya sih, di sini mobil, jadi 1.000 ke atas, 1.500 ke atas deh. Kalau yang benar-benar bagus banget ya. Jadi memang buat kita sih tidak Standar aja. inilah, tidak harus merek yang bagus lah. Kalau di Indo kan lagi terkenal nih sepeda lipat yang Brompton gitu ya. Terus gitu, cuman kan kita tidak butuh merek yang mahal. Yang penting fungsional dan tidak hilang. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Ya, udah jadi. Tadi kita sempat agak kesulitan di sepeda pertama karena masih harus baca manual gimana assembly-nya. Tapi sepeda kedua di bawah 5 menit udah jadi. Jadi sepeda ini dirangkainya simple banget, cuman stang aja dimasukin, saddle, kemudian ini pedalnya kanan kiri, udah itu doang. Lainnya udah terpasang, lampu, roda dua-duanya udah terpasang, semua udah aman. Jadi tinggal di pakai sih ini sih, karena nggak perlu macem-macem alat yang aneh-aneh. Dan di bawaan sepeda ini sudah ada toolkitnya. Jadi ada satu kayak kotak pensil gitu, isinya udah alat-alat yang dibutuhkan untuk merangkai ini, juga untuk setting-setting. Jadi misalnya setting remnya itu ada alatnya yang L itu. Kemudian untuk setting baut-baut juga udah ada semua alatnya di situ. Jadi paket komplit, udah nggak perlu ada tambahan alat lagi. Kalau dari fisik sih lebih besar daripada yang kita kira ya. Tadinya kita pikirnya itu agak kecil sepedanya, ternyata memang ini lebih besar daripada sepeda lipat yang dulu kita pernah punya. Saya tingginya 178 dan ini settingannya untuk istri saya, jadi emang agak dikebawahi untuk sadelnya, tapi bisa dinaikin sampai ukuran sepeda normal kayak sepeda gunung, sepeda fiksi itu bisa dikatasin lagi, stang juga masih bisa dikatasin lagi. Jadi untuk tinggi sih ini semua orang bisa harusnya, dari yang tinggi 150, 160 sampai ke yang 180 harusnya nggak ada problem di sini. Nah terus kelengkapan, nah untuk harga yang terbilang menurut sih paling murah ya di internet ya kalau di Australia, ini udah lumayan banget soalnya udah dapet gearboxnya Shimano. Jadi kalau di Indonesia itu kan salah satu merek yang paling bagus ya Shimano ya, yang ada di sepeda Polygon atau sepeda-sepeda mahal biasa. Terus kemudian di bagian speedometer ini juga lengkap. Jadi speedometernya selain ada kecepatan, baterai, itu juga ada odometer. Jadi kita bisa tahu sudah berapa jauh sepeda kita dijalankan, sama kayak di motor. Jadi speedometer ini itu juga ada 2 fitur tambahan, yaitu klakson. Dan juga dengan speedometer yang sama kita bisa menyalakan lampu di depan. Nah, untuk lampu belakang sendiri itu ada lampu belakang LED juga, tapi memang manual. Jadi kita harus lampu belakang mencet secara manual untuk menyalakannya. Ini juga ada 2 setting, ada yang kelap-kelip, kemudian ada yang tetap menyala. Dan yang keren lagi, ini kan baterainya di sini ya. Untuk ngecas baterainya, kita bisa langsung dari sepeda
Ada di sini nih, ada tuasnya, nih ada lubang ininya buat ngecas. Susah. Nih buat ngecas. Tapi juga bisa kalau misalnya sepeda kita terlalu luar, bisa kita cabut baterainya dari sepedanya. Nah, di sadelnya ini yang spesial nih, yang dulu nggak ada. Jadi sadelnya ini ada tuas kecil yang kalau kita tekan, nah jadi joknya bisa terangkat. Kemudian baterainya dengan gampang kita bisa tarik ke atas untuk dicas di rumah. Jadi lebih simple, tidak harus bawa sepedanya ke dekat colokan listrik. Di paket penjualan itu kita dapat 2 kunci untuk sepeda ini. Jadi bisa dipakai satu dan satunya buat kunci serep. Cara nyalainnya ini beda dari sepeda yang sebelumnya yang kemarin hilang. Karena yang kemarin itu sebenarnya bukan murni sepeda listrik tapi modifikasi. Jadi sebenarnya sepeda mountain bike biasa, sepeda gunung, tapi dimodif supaya jadi listrik. Kalau ini itu memang dibuat untuk jadi sepeda listrik. Nah, caranya itu adalah kita masukkan dulu kunci ke lubang baterai. Jadi di baterainya ini ada lubang kunci yang mana fungsinya itu bisa ada 2, yaitu yang pertama unlock, itu ke kiri, itu untuk membuka baterainya misalnya kita mau melepas, dan yang kedua itu yang ke kanan, itu on. Ini adalah switch untuk kelistrikannya, menandakan bahwa baterai sudah tersambung dengan sepedanya. Nah, setelah kita putar kuncinya ke on, kita ke speedometer. Di sini ada 3 lubang nih. 3 tombol. Iya. Ada 3 tombol di sini. Ada tombol panah atas, power, dan panah bawah. Nah, untuk menyalakannya kita tinggal tekan power yang lama, sekitar 3 sampai 5 detik. Enggak sampai 3 detik mungkin. Ya. Nah, di sini ada level assist-nya. Jadi level assist ini adalah level bantuan si dinamo untuk sepeda kita. Jadi satu ini adalah assist atau bantuan yang paling kecil. Jadi sepedanya itu masih agak ibaratnya begini, masih agak berat di kayunya karena powernya paling sedikit. Sedangkan untuk angka 5 yang tertinggi ini powernya makin besar. Jadi cocok banget kalau nomor 5 ini untuk dipakai tanjakan yang memang kita butuh bantuan tenaga lebih. Tuh, jadi ada 1 sampai 5 powernya. Nah, kemudian untuk menyalakan lampu depan, ini ada tombol panah ke atas, bisa kita tekan aja agak lama, 3 sampai 5 detik juga. Tuh, lampu akan menyala. Nah, ini sepeda yang punya saya. Jadi seatnya agak tinggi, kemudian stangnya juga saya tinggiin sedikit. Dan ini ada keranjang dari sepeda yang lama, langsung dipasang aja karena emang butuh keranjang sih. Nah, posisinya seperti ini. Saya 178. Kelihatannya gimana? Normal ya. Jadi sebenarnya ini sepeda nggak kekecilan banget lah untuk yang misalnya kita orangnya agak tinggi gitu, nggak kekecilan, masih pas. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Oke. Itu sih dari kita. Oke, jadi kalau impresi pertama ini recommended sekali buat teman-teman yang misalnya di Australia dan butuh transportasi ringan seperti sepeda. Karena kalau misalnya di Australia ini jalannya nggak begitu rata, jadi ada bukit-bukit juga. Jadi kalau sepeda biasa itu masih agak capek, jadi masih ada butuh tenaga lah untuk sepedahannya. Tapi kalau pengen memang hanya untuk commute, jadi hanya untuk ke titik A ke titik B tanpa tenaga, maksudnya balik kayak motor gitu, itu bisa pakai sepeda listrik. Dan juga sepeda listrik nggak pakai SIM di sini, nggak ada license khusus, jadi bisa langsung dinaikin. Tapi untuk berkendara di Australia menggunakan sepeda atau sepeda listrik itu ada kewajiban juga, yaitu yang pertama wajib menggunakan helm. Kalau kita di jalan itu wajib perlengkapan. Nah, yang kedua itu adalah lampu. Jadi lampu depan dan belakang ini diwajibkan jika kita berkendaranya malam. Jadi kalau misalnya siang itu nggak harus, jadi lampu bisa dimatikan atau dilepas kalau misalnya bisa dilepas pasang. Tapi untuk malam itu memang harus pakai lampu. Jadi itu sih. Nanti juga di deskripsi teman-teman bisa juga cek berbagai link. Yang pertama link untuk belinya di mana itu kita akan posting di bawah. Kemudian juga link tentang peraturan bersepeda di Victoria, terutama di Melbourne. Nanti itu ada video di YouTube-nya, itu ada juga. Kita bisa
cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa cek ya. Sekian dari Cah Deso, kita mau sepedahan. Enggak sih, udah malam. Ini kita habis beli ini sekalian beli makan malam ngetes sepeda. Oke, kalau gitu sampai bertemu di video berikutnya. Cah Deso pamit. Cus. Sana. Oh iya, harus jalan. Ini banyak video yang lupa.